Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran Matan Bina, dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari kalimat fi'il tsulats mazid bab kedua dari warna pertama. Tapi sebelum kita memulai pembelajarannya, mari terlebih dahulu kita awali dengan bersama-sama membaca Nazm Alfiyah, supaya pembelajaran kita pada pertemuan kali ini menjadi bertambah berkah. Tapi jangan banyak-banyak, cukup 8 bait saja. Kita mulai. Al-mu'rabu wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahi minal hurufi mudni kasyabahi wad'i fisma jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaf tiqarin usila wa murabul asma'i maqad salima min syabahin harfi ka'ardin wa suma. Alhamdulillah, karena kita sudah membaca Nazm Alfiyah, kita langsung saja kepada pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak pernah bosan untuk mempelajari kitab Matan Bina bersama saya. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsani fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Al-babus tsani, adapun wazan yang terdapat pada kalimat fi'il tsulats mazid bab kedua dari warna pertama adalah lafaz fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi lafaz fa'ala yufa'ilu taf'ilan ini adalah wazan dari kalimat fi'il tsulats mazid bab kedua dari warna pertama. Mauzunu, sedangkan salah satu kalimat yang menjadi mauzunnya adalah lafaz farraha yufarrihu tafrihan. Wa alamatuhu ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin bi ziyadati harfin wahidin bainal fa'i wal aini min jinsi aini fi'lihi. Wa alamatuhu, dan adapun ciri atau tanda dari wazan kalimat fi'il tsulats mazid bab kedua dari warna pertama ini adalah ayyakuna madhihi ala arba'ati ahrufin. Jumlah huruf yang terletak pada kalimat fi'il madinya itu ada 4 hurufnya. Biziyadati harfin wahidin, dengan memperoleh 1 huruf tambahan, bainal fa'i wal aini, yang terletak di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya. Jadi huruf tambahannya itu terletaknya di antara fa fi'il dan ain fi'il, setelah fa fi'il dan sebelum ain fi'il. Min jinsi aini fi'lihi, dan bentuk huruf tambahannya itu sama dengan ain fi'ilnya. Sama dengan ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya hurufnya huruf ain, berarti huruf tambahannya pun ain. Kalau bentuk ain fi'ilnya adalah huruf ro, berarti huruf tambahannya pun adalah huruf ro. Kalau bentuk dari ain fi'ilnya adalah huruf ha, berarti huruf tambahannya huruf ha. Jadi intinya 1 huruf tambahan, bentuk hurufnya sama dengan ain fi'ilnya. Seperti contoh lafaz fa'ala. Lafaz fa'ala. Lafaz fa'ala ini bentuk dari ain fi'ilnya adalah huruf ain. Nah, karena bentuk ain fi'ilnya adalah huruf ain, berarti huruf tambahannya pun adalah huruf ain yang terletak sebelum
dan setelah fa fiil. Fa'ala tulisannya itu fa ain lam, asalnya seperti itu kan, fa ain lam. Nah, huruf ain yang terletak setelah huruf fa fiil ini, itu adalah huruf tambahan yang terdapat pada kalimat tersebut, yang bentuknya sama dengan ain fiilnya, seperti itu. Atau contoh lain, lafaz farroha. Ain fiil yang terdapat pada lafaz farroha itu bentuknya adalah huruf ro. Karena bentuk dari ain fiil pada lafaz farroha itu adalah huruf ro, maka huruf tambahan yang ada pada kalimat tersebut pun harus huruf ro. Farroha tulisannya fa ro ha. Nah, ro yang terletak setelah fa fiil ini adalah huruf tambahan. Sedangkan ro yang kedua yang ada pada kalimat tersebut itu adalah huruf ain fiil. Seperti itu, mengerti ya? Jadi ciri atau tanda dari wazan kalimat fi'il sulasi mazid bab kedua dari warna pertama ini adalah jumlah huruf yang terdapat pada kalimat fi'il madinya ada empat hurufnya, dengan memperoleh satu huruf tambahan yang terletak di antara fa fi'il dan ain fi'ilnya, yang dimana bentuk huruf tambahan tersebut itu sama dengan ain fi'ilnya atau sama dengan bentuk ain fi'ilnya, seperti itu. Wa bina'uhu litaksiri, dan adapun bentuk dari kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu mengandung makna taksir atau banyak. Jadi kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu dapat dipastikan bentuk kalimatnya mengandung makna taksir atau banyak. Wa huwa qad yakunu fil fi'li wa qad yakunu fil fa'ili wa qad yakunu fil maf'uli. Dan makna taksir yang terdapat pada kalimat yang menjadi mauzun wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu bisa terletak pada kalimat fi'ilnya, bisa juga terletak pada fa'ilnya, dan bisa juga terletak pada maf'ulnya. Jadi makna taksir yang terdapat pada kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu bisa berlaku untuk fi'ilnya, bisa juga untuk fa'ilnya, bisa juga untuk maf'ulnya. Contoh makna taksir yang terdapat pada mauzun wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan yang terletak pada fi'ilnya, seperti pada lafaz tawafa. Tawafa Zaidunil Ka'bata. Tawafa Zaidunil Ka'bah. Telah berulang-ulang tawaf Zaidun Ki Zaid al-Ka'bata di Ka'bah. Jadi Ki Zaid itu telah banyak melakukan tawaf di Ka'bah. Kira-kira yang banyak perbuatan tawafnya atau Zaidnya yang banyak? Jadi pada kalimat atau pada ungkapan tawafa Zaidunil Ka'bah, telah berulang-ulang tawaf Zaidun Ki Zaid al-Ka'bata di Ka'bah, kira-kira yang banyak itu tawafnya, perbuatan tawafnya atau Ki Zaidnya? Tawafnya. Nah, karena yang lebih banyak adalah perbuatan tawafnya, berarti makna taksir yang terdapat pada
kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu terletak pada kalimat fi'ilnya, seperti itu. Sedangkan contoh dari makna taksir yang terdapat atau yang terletak pada kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan yang berlaku untuk fa'ilnya adalah lafaz mawwatal ibilu, yang artinya telah banyak yang mati al-ibilu unta. Kira-kira dari ungkapan tersebut perbuatan matinya yang banyak atau untanya yang banyak? Untanya. Karena kalau misalkan yang banyak adalah keadaan matinya, itu tidak masuk akal. Telah banyak mati suatu onta. Si onta berulang kali mati. Jadi mati hidup lagi, mati hidup lagi, mati hidup lagi. Punya rawa rontek kayak gini onta ini. Gitu kan? Ditebas, menyentuh tanah, menyambung lagi, hidup lagi gitu. Ditebas, nah itu punya rawa rontek kayaknya dia, atau punya pancasona gitu. Sehingga dia bisa mati berulang kali. Jadi tidak masuk akal. Nah, karena tidak masuk akal apabila makna taksir ini diletakkan pada perbuatannya, maka berarti yang dimaksud pada kalimat atau ungkapan mawwatal ibilu itu makna taksirnya terletak pada fa'ilnya atau yang mengalami keadaan tersebut. Mawwatal ibilu telah banyak yang mati al-ibilu onta. Jadi ontanya yang banyak. Ya, jadi banyak onta yang mati gitu tuh intinya mah. Seperti itu. Wa qad yakunu fil maf'uli. Dan ada pun contoh dari makna taksir yang terdapat pada kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan yang terletak pada maf'ulnya adalah lafaz al-laqa yang artinya telah menutup. Al-laqa Zaidunil baba, Ki Zaid telah berulang kali menutup pintu. Nah, kira-kira dari ungkapan Ki Zaid telah menutup pintu atau Ki Zaid telah berulang kali menutup pintu, kira-kira Ki Zaidnya yang banyak atau perbuatan menutupnya yang banyak atau pintunya yang banyak? Pintunya bukan cuma satu, tapi pintunya itu misalnya ada 100. Jadi Ki Zaid telah berulang kali menutup pintu. Kalau misalkan perbuatannya yang banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak orang sedeng. Masa kata dia nutup pintu berulang-ulang? Ya nggak perlu berulang-ulang Kak, cukup satu kali aja nutup pintu mah gitu. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Jadi bukan perbuatannya dan bukan pula Ki Zaidnya yang banyak. Pintunya 1, Ki Zaidnya banyak. Misalnya 1 Ki Zaid yang pertama ngebuka tutup, terus Ki Zaid yang kedua ngebuka tutup lagi, Ki Zaid yang ketiga buka tutup. Ngapain? Kenapa itu anak? Jangan-jangan sedeng lagi. Jadi yang banyak itu adalah pintunya itu banyak, ada 100. Ki Zaidnya mah 1 dan perbuatannya pun cuma 1, menutup itulah. Tapi pintunya yang banyak. Allah kau Zaidunil baba, telah berulang kali Ki Zaid menutupin pintu. Si Zaid telah menutup pintunya berulang-ulang karena pintunya yang banyak, bukan perbuatannya yang berulang-ulang gitu. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kesimpulannya, wazan dari kalimat fil salasi mazid bab kedua dari warna pertama ini adalah lafaz fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Sedangkan salah satu kalimat yang menjadi mauzunnya adalah lafaz farraha yufarrihu tafrihan. Ciri atau tanda dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan ini adalah
jumlah huruf yang terdapat pada kalimat fi'il madinya ada 4 hurufnya, dengan memperoleh 1 huruf tambahan yang terletak setelah fa fi'il dan sebelum ain fi'il, yang dimana 1 huruf tambahan tersebut bentuknya sama dengan ain fi'ilnya. Dan adapun bentuk dari kalimat yang menjadi mauzun dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan itu mengandung makna taksir, mengandung makna banyak, dan makna banyak ini atau makna taksir ini itu terkadang terletak pada fiilnya dan terkadang juga terletak pada fa'ilnya, dan terkadang juga terletak pada maf'ulnya, seperti itu. Itulah sedikit penjelasan dari kalimat fi'il tsulats mazid bab kedua dari warna pertama yang dapat saya sampaikan. Semoga semua penjelasan yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini dapat difahami dengan mudah sehingga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Apabila dari penjelasan saya itu terdapat kesalahan, mohon koreksiannya dan tuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mustafa Mahbub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.